Haleluya, Shalom Jemaat New Life Community. Senang bertemu saudara pagi ini. Kerinduan saya adalah bagaimana kita sebelum memulai hari-hari kita, biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun saudara dan saya. Karena hanya firman Tuhanlah yang membuat kita berhasil dalam kehidupan ini. Hari ini renungan kita pagi ini terambil dari Efesus 5 ayat 25. Dan dalam minggu-minggu ini juga firman Tuhan bicara tentang keluarga. Dan sebagai judul daripada pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah sikap suami terhadap istri. Saya bacakan kepada saudara demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, suami atau pria bahkan kepala rumah tangga menjadi gembala di dalam keluarga memiliki tanggung jawab yang amat besar. Itu sebabnya sebagai suami di samping dia sebagai penyedia, sebagai pengajar, sebagai imam, harus menjadi teladan di tengah-tengah keluarga supaya suasana yang terjadi adalah suasana surga. Itu sebabnya peran suami sangat besar di tengah-tengah kehidupan aktivitas keluarga. Dan semua yang dikerjakan suami sangat berdampak kepada apa yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Ini merupakan perintah kepada keluarga. Bagaimana seorang suami mengasihi istri. Bukan hanya sekedar memperlihatkan kehidupan yang orang bilang lihat, yang orang coba lihat. Hanya dari permukaan atau hanya yang kelihatan saja. Kalau pergi ke gereja mungkin sifat mengasihi kelihatan. Tapi kalau di rumah belum tentu sedemikian terjadi. Padahal perintah pertama, saya mau katakan kepada saudara bahwa mengasihi istri itu merupakan tanggung jawab seumur hidup. Karena kehidupan kita bukan kehidupan sendiri sebagai suami, tapi kita memiliki penolong yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya mengasihi istri adalah membutuhkan waktu yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, menjadi pertanyaan besar bagi suami-suami. Apakah setelah kita menjadi berubah secara fisik atau menua, karena memang akan menjadi orang top, tua, ompong, peot, apakah kita sebagai suami masih tetap mengasihi istri kita? Jangan-jangan kita sudah memperlakukan istri kita tidak sepantasnya atau mengubah identitasnya. Karena banyak suami-suami memperlakukan istri saat ini sebagai pembantu rumah tangga. Suami sibuk dilayani terus, sibuk mau diperhatikan terus, sibuk menerima semua yang baik dari keluarga dan istri tanpa pernah memberikan tanggung jawab yang sesungguhnya merupakan peran dan bagian seorang suami. Jangan karena istri kita sudah mulai berubah dalam bentuk, maka kasih kita pun kurang. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita berkata rumput tetangga lebih bagus daripada rumput kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, sekali lagi saya ingatkan, kasihilah istrimu karena sebagaimana engkau mengasihi dirimu. Itu merupakan tanggung jawab kita. Mengasihi diri kita sendiri merupakan impartasi daripada bagaimana kita mengasihi istri. Jadi tanggung jawab yang pertama, mengasihi istri seumur hidup kita. Tidak ada perubahan di dalamnya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghormati istri sebagai penolong, sebagai teman pewaris dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang selalu bersama dengan kita dalam kehidupan kita. Itu merupakan satu tanggung jawab yang harus kita emban, yang harus kita perankan. Bagaimana hati kita dalam menghormati istri kita. Jangan-jangan kita hanya memperdulikan diri kita.
kita hanya membelanjakan apa yang kita mau, yang kita inginkan, tanpa pernah memperhatikan, memperdulikan kebutuhan istri kita. Bapak Ibu, rumah tangga seperti ini jarang terjadi suasana surga. Tapi rumah tangga yang di dalamnya terbangun jalinan kasih justru semakin lama semakin erat, semakin lama semakin serupa, semakin mirip seperti kakak beradik. Rumah tangga kita merupakan representasi Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita merupakan satu gambaran suasana surgawi yang kita bangun hari-hari ini, karena dunia habis akan menelan rumah tangga orang Kristen dan mempengaruhi supaya mereka sama dengan dunia, karena mereka tidak memiliki Tuhan yang hadir di tengah-tengah rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan rumah tangga saudara? Jangan-jangan oleh karena pandemi ini masih terus ada di tengah-tengah keadaan saat ini, membuat kasih kita kurang kepada istri, karena memikirkan makan pun kita sudah cukup menghabiskan energi. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan saudara, cinta kepada Tuhan adalah sama dengan cinta kita kepada istri kita. Karena itu digambarkan sebagaimana Kristus memberikan nyawanya kepada jemaat, demikianlah kita harus mengasihi istri kita. Bapak Ibu Saudara, mari restorasi kasih dalam kehidupan kita. Jangan kehidupan kita semakin hambar. Bapak Ibu Saudara, sebagai pesan terakhir, rumah tangga akan menghadirkan suasana surga. Maka itu adalah rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pagi ini saya berdoa kepada saudara, Tuhan ulurkan tanganmu bagi para suami, supaya mereka menyadari bahwa ada tanggung jawab yang besar dipikul mereka. Olehnya hamba berdoa, urapi, perlengkapi, menjadi imam yang militan di tengah-tengah dunia saat ini. Tuhan tolong usaha pekerjaan yang dilakukan para suami, mereka menjadi orang-orang yang bekerja keras, sungguh-sungguh ulet, dan mereka benar-benar mengerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Hamba berdoa supaya keluarga-keluarga di gereja GBI New Life Community dipulihkan oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berkati Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.